soal kehamilan Ci Olive nih, mungkin sebagai mertua pasti happy banget ya Mam ya. Terus gimana nih Mam? Ya, puji Tuhan ya. Karena berapa kali ya dia keguguran. Kemudian sedih juga ya. Saya kan selalu besarkan hatinya. Pertama keguguran pertama itu dia sempat drop. Kayak tidak mau menerima gitu. Tapi saya bilang begini sama Ci Olive, banyak-banyak berdoa. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Selagi kita juga berusaha. Tanpa berusaha tidak melewatkan Tuhan, pasti nggak boleh juga. Kita lewatkan Tuhan tanpa berusaha juga nggak boleh. Jadi kedua-duanya harus. Kita tetap berusaha. Tetap kita andalkan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Itu terutama. Dan Mam bantu doa juga setiap malam dengan puasa. Dan itu Mam juga tahu. Dan Mam tidak akan panik. Ci Olive kan panik pertama. Kedua dia sudah bisa menerima. Saya cuma bilang besarkan hatimu, imanmu dengan Tuhan, berusaha tetap gitu. Kalau Mam itu selalu dekat dengan Tuhan, berbicara, dan Mam punya firasat juga dari itu Mam rasa Tuhan akan memberi, tapi tunggu ada saatnya yang tepat, waktu yang tepat, tahun yang bagus. Dan Mam sudah rasa itu Ci Olive 2 tahun dari saat itu pasti Tuhan berikan. Mam yakin. Makanya Mam itu selalu kan berserah diri. Tidak pernah panik gitu. Makanya itu Mam sudah rasakan itu ada ya bisikan-bisikan dari Tuhan. 2 tahun lagi saya akan memberi. Gitu. Karena dia tahu bagaimana Mam kan Tuhan tahu bagaimana isi hati dan Mam tidak panik. Selalu berdoa aja gitu. Jadi akhirnya kasih tahu juga sama Bang Denny, selalu doain Ci Olive. Dan ajarkan dia, dekatkan imannya dengan Tuhan. Jangan kita menjauh. Di saat kita butuh, kita dekat. Saat kita tidak butuh, kita jauh. Gak boleh. Butuh dan tidak, tetap kita harus dekat dengan Tuhan. Gitu. Mam, tapi perjalanannya kan sangat panjang ya Mam ya. Ya, panjang betul. Iya, Cuma saya selalu bilang jangan dulu di expo gitu. Boleh gimana? Mam, agak kebawahin kameranya. Kameranya boleh dikebawain sedikit nggak Mam? Ke bawah lagi ya? Iya, sedikit aja. Jadi semakin Nah, iya dulu. segitu Mam. Begini ya? Iya. Ya, udah bagus nih, bagus. Ya. Oke, sudah cakep. Oke. Mam, tapi sampai keguguran 3 kali ya. Itu sering curhat gitu nggak sih Mam ke Mam begitu, maksud Ci Olive-nya? Ya, jadi dia hamil kalau pertama itu lalu ngomong. Tapi dia itu pertama hamil yang tiba-tiba jantungnya hilang, itu kan normal. Nah, kedua kali juga itu normal. Nah, itu sudah 3 bulan yang tiba-tiba itu nggak tahu bagaimana kedokteran, cuma Olive sampaikan begitu, itu sudah ada kelihatan kan laki-laki. Jadi akhirnya dia keluar, saya beritahu sama Bang Denny itu nanti dikuburkan baik-baik karena itu kan takut sudah bernyawa atau apa, nanti didoakan, dikasih lilin, itu kan sama malaikat penjaga kita di pintu gerbang. Gitu. Ketiga kalinya itu dia berusaha itu untuk itu bayi tabung ya. Itu di Penang.
dapat bibit yang lumayan juga bagus. Pertama isi itu gagal, kedua isi itu kulambunya ada, embrionya nggak ada, gitu. Jadi akhirnya satu jalan disuruh tunggu berapa hari, hanya dokter di Jakarta bilang lebih bagus dikeluarin aja, gitu. Iya. Itu yang ketiga kali. Akhirnya yang ketiga kali itu istirahat dulu supaya lebih bagus. Kemudian ini kan mesti dua-duanya ya. Iya, betul. Mesti dua-duanya ini harus bagus. Nggak bisa di satu pihak perempuan. Iya. Laki-laki juga. Makanya itu selalu Tante bilang sama Bang Denny, hidup sehat, tidur harus cepat, jangan merokok. Akhirnya di situ mungkin dia juga rasa dirinya bersalah atau bagaimana kita nggak tahu. Cuma dia kalau Tante ngomong selalu iyama gitu. Jadi akhirnya di situ mulai lagi diambil. Waktu itu kalau tidak salah itu Bang Denny mau ke India sana itu, si Olive ada beritahu gitu, Mam, ini begini. Oh iya, oke, kalau mau sudah waktunya kamu udah dokter bilang bisa, ya silakan gitu. Jadi pada saat itu habis mereka diambil karena pada waktu itu si Olive menyampaikan bilang dia bagus fasa suburnya ini, induk telurnya bagus, jadi sisa Bang Denny yang mau diambil untuk nanti mau dikawini gitu. Mam, tapi Mam tahu nggak kabar dari dokter sendiri katanya spermanya Koden itu kurang bagus gitu? Ya memang si Olive ada bilang, cuma dia selalu bilang begitu, Mam, nggak usah tegur Denny, kasihan dia udah terkena waktu dokter bilang itu dia udah sempat kayak drop gitu kan. Kan selalu kan Tante selalu ngomong hidup sehat, cuma dia kan agak kepala batu, memang iya tapi dia tidak jalani gitu. Jadi si Oli bilang, Mam tidak usah tegur, dia sudah ini terkena mentalnya dengan dokter ngomong ini gitu. Jadi akhirnya mungkin dia berubah kah bagaimana, jadi akhirnya Tante diam aja gitu. Ini yang membuat hasil gitu, karena memang kenapa dia nggak bagus dari dia Bang Denny, memang dia hidup nggak sehat ini anak, rokoknya juga kencang, makannya kan juga sembarang gitu. Jadi makanya itu kan mereka waktu dokter bilang dua-duanya bagus, orang punya bibit yang cuma dari Bang Denny aja ini yang hidupnya nggak bagus gitu. Tapi kan semua itu kita kan serahkan sama Tuhan. Betul. Jadi pada saat Olive selalu ngomong kekhawatiran itu saya lihat dari paniknya. Pertama saya bilang nggak usah, serahkan kepada Tuhan. Banyak berdoa, dekatkan imanmu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Mam sudah tahu itu Tuhan akan memberi pada tepat tahun yang terbaik. Gitu. Mam, overprotective nggak ke Ci Olive mungkin dengan kehamilan yang sekarang ini? Kayaknya dia hamil begitu ya, saya nggak terlalu ini ya di Jakarta, cuma baru-baru saya ada sebulan ya. Karena memang dia kan banyak perubahan, mungkin karena hormon atau apa, ya kita maklumi aja gitu. Gitu dari pembawaan biasa, dari bayinya, ngidamnya, ya kita maklumi aja. Kalau Mam kan orangnya selalu melihat orang sesuatu apapun itu selalu positifnya aja, gitu. Iya. Jadi masalah itu bisa terselesaikan kalau kita selalu melihat positifnya. Jangan lihat negatifnya. Jadi masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan. Jadi rupa Ci Olive itu pembawaannya kan mungkin dari kita maklumi ya, orang lagi ngidam atau apa kita maklumi aja gitu pembawaannya ya. Gitu. Mam tahu nggak ngidamnya apa aja gitu? Kata Koden sampai pengen berlian dia.
Waktu ngidamnya itu dia nggak beritahu sama mam, nggak pernah. Cuma dia cuma bilang dia mual apa. Saya bilang oh iya biasa aja memang kalau orang hamil. Ya paling saran-saran aja, saya suruh makan apa dan makan apa ya. Begitu aja yang bagus-bagus aja kan dia pasti tahu lah. Dan sekarang ada Google Map pasti tahu. Kita kan orang zaman dulu. Gitu. Yang penting kita udah kasih saran. Mereka mau ikut, tidak ikut terserah. Kadang-kadang lupa koden kan, orangnya iya tapi di belakang nggak ikut. Seperti merokok masih gitu. Mam, tapi kabarnya juga Ci Olive itu kalau lagi ngidam gitu dia nggak mau ngerepotin koden. Ya dia orangnya, ya dia tahu Denny ini kan sibuk mungkin. Jadi dia pikir kalau sampai dia mengganggu juga atau bagaimana, jadi dia mandiri ya. Jadi dia apa yang dia mungkin rasakan dia butuh, ya dia mencari sendiri gitu. Harus mandiri gitu. Karena kalau kita juga ya tergantung dari pembawaan babynya kan. Kadang-kadang babynya juga mau cengeng-cengeng, mau manja-manja. Jadi itu tergantung dari babynya. Gitu. Iya. Mam, tapi tahu nggak ngidam apa aja sih kok Ci Olive itu gitu? Tidak tahu, dia nggak ngomong. Oh, nggak ngomong. Iya, dia nggak ngomong sama mam waktu di Jakarta. Waktu mam masih di Makassar, dia nggak juga ngomong, cuma dia bilang mual. Saya bilang kalau mual, oke, tapi tetap harus isi. Maupun kita mual, tetap makanan harus masuk supaya anaknya bisa bagus. Gitu. Karena dia kan komunikasi terus dengan dokternya kan. Gitu. Kabarnya juga babynya perempuan nih, Mam. Iya, memang perempuan karena pada saat dia janin itu yang embrio laki, kayak dokter bilang untuk menerima ini embrio laki ini kan kuat. Jadi dengan posisi tubuh Ci Olive atau kandungannya ini belum bisa. Makanya waktu dia dengan normal itu yang kedua kali itu kan laki-laki. Iya. Nah, yang embrio yang dari Penang waktu itu juga laki-laki, enggak boleh. Jadi makanya waktu di Jakarta dokter kasih saran bahwa tubuh Ci Olive dengan embrio janin laki-laki ini bertolak karena dia kuat. Laki-laki kan kuat, baru Ci Olive kan dalam tubuh dan tahu dalam rahim atau bagaimana itu kan lemah. Jadi lebih bagus wanita aja, perempuan. Kebetulan dapat embrio perempuan nih, gitu. Tapi happy banget ya, Mam ya, cucu pertama nih. Iya, puji Tuhan, cucu pertama, anak cuma satu ya. Makanya itu kita cuma bantu doa, berserah sama Tuhan, tidak usah panik. Kita berusaha, pasti Tuhan akan memberi jalan, gitu. Karena itu Mam sudah tahu, makanya Mam bilang begini, Mam di dalam hati, waktu pada saat pertama itu, Mam berdoa, saya rasa Tuhan memberitahu sama Mam itu, 2 tahun kemudian, Ci Olive pasti hamil. Gitu. Makanya sering gagal, Mam cuma kasih kuat Ci Olive. Kamu harus kuat, sabar, tidak usah panik, dekatkan diri dengan Tuhan, banyak berdoa, imankan apa yang kita rasakan ajaran Tuhan. Gitu. Semakin kita panik, semakin kita bahaya, saya bilang. Jadi nggak usah panik, santai aja di bawah. Akhirnya ke belakang dia agak santai, memang Mam lihat juga. Kedua mulai, ketiga tenang, keempat lebih tenang lagi, gitu. Jadi kan lihat orang ini sudah menerima dengan saya sering suruh dia berdoa, dekatkan dengan dirimu dengan Tuhan ya, makanya ini kerjanya Tuhan, kita tidak tahu ya, kita bersyukur kan, kayak gitu aja.